balik volume transaksi yang tinggi, ada resiko besar, yaitu pertama kerugian persediaan. Parahnya, sebagian besar kerugian itu bukan karena pembeli, melainkan karena karyawan internal. Manajemen sudah pasang pengendalian internal yang ketat. Tapi kenapa PI sering gagal? Karena studi kuantitas hanya menunjukkan gejala. Kami, tim peneliti ini, ingin membongkar akar dan progres kognitif di baliknya. Kami melakukan penelitian di toko-toko retail Duta Mall Palangkaraya. Lingkungan ini adalah persimpangan antara sistem PI nasional dan tekanan biaya hidup lokal. Mari kita lihat teori lebih lanjutnya. Secara teoritis, kecurangan butuh 3 elemen, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Kami fokus ke 2 yang paling subjektif, yaitu peluang dan rasionalisasi. Rasionalisasi adalah jembatan moral yang membuat orang jujur menyimpang tanpa memahaminya. Perbaikan PI hanya akan sia-sia. PI yang ideal, menurut COSO, harus didukung lingkungan pengendalian yang baik. Untuk membongkar jembatan moral itu, kami tidak memakai survei, tapi kami memakai fenomenologi. Metode kami, fenomenologi interaktif. Kami mewawancarai secara mendalam 5 karyawan retail untuk menggali esensi pengalaman subjektif mereka. Kami mencari makna di balik setiap keluhan, bukan sekedar angkanya. Dari transkrip, kami menemukan 4 tema utama. Yang pertama, PI sebagai policing tool. Kedua, pressure dari akuntansi. Ketiga, justifikasi kompensasi diri. Keempat, celah opportunity. Mari kita bedah adegan nyatanya. Target maunya ditinggiin terus, tapi gaji cuma segini-segini aja. Aku kerja dari pagi sampai malam, tapi kalau ada hilang barang aku yang ganti. Emang dasar gak adil. Hai Tiara, Iya kak. kamu stok oknum lagi ya nanti? Dan kalau misalnya ada barang hilang, itu kamu yang tanggung. Kamu harus tahu PI itu gunanya diterapkan untuk disiplin. Jadi kamu jangan mengeluh ya. Katanya pengendalian internal, cuma bukan. Misalnya cuma nyuruh karyawan ganti kalau barang hilang. Yang ada mah itu polisi untuk mencekik kerugian kalau yang hilang. Ya kalau kayak gini ya wajar lah saya melawan dan merasa ini tidak adil. Ini adalah tema 1 dan 2. Karyawan merasa pengendalian internal sebagai alat yang penindas. Dan tekanan datang dari target atau gaji yang tidak diharapkan dan tidak realistis. Rasa tidak adil inilah yang menjadi bahan bakar untuk rasionalisasi. PI gagal karena menghancurkan lingkungan pengendalian. Karyawan membandingkan PI secara dualistik, tapi dominannya negatif. Ini secara ironis memperkuatkan penyimpangan yang harusnya dicegah. Di jam rawan gini, ada celah buat kita. Kamera pengawas tuh selalu lengah di saat record. Iya sih, perusahaan ini kan juga utang sama kita. Jadi ini hak salah. Kita juga beli biasanya kan pakai diskon. Jadi ini kan nggak nyuri nggak sih jadinya? Inilah temuan kunci kami, yaitu rasionalisasi, didasarkan pada teori keadilan distributif. Mereka merasa berhak mengambil input atau aset karena output berupa gaji tidak adil. Temuan ini membuktikan pengendalian internal yang sudah cukup memadai atau sesuai COSO, seperti hasil studi Rosyadah dan Tanar 2024, tidak akan berfungsi jika rasionalisasi ini sudah kuat. Solusinya harus adalah berupa keperilakuan dari karyawan tersebut. Manajemen harus beralih dari fokus hukuman atau policing ke komunikasi etika dan rasa keadilan. Jadikan PI pelindung bukan alat pengawas. Kaji ulang sistem akuntansi manajemen, buat target realistis, dan pastikan kompensasi yang adil untuk memutus elemen tekanan dan rasionalisme kompensasi diri.
Dan fokus perbaikan sistem teknis harus di titik rawan yang kami temukan, yaitu produser retur dan stok. Meskipun studi kami tidak bisa digeneralisasi atau keterbatasan fenomenologi, temuan ini membuka pintu bagi penelitian kualitatif berikutnya yang menguji pengaruh keadilan distributif terhadap penyimpangan. A few moments later. Sekian video dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.